Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan terikat 3 ikatan denganmu yang membuatnya gak bisa lepas, gak bisa jauh darimu selamanya, sekuat apapun dia berusaha. Jadi tanpa mantan sadari, sesungguhnya ada 3 ikatan yang secara otomatis alamiah terbangun antara dia dan kita. 1, ya, ikatan batin. Kita sering membahas tuh, ikatan batin. Hati kita dan mantan itu terikat, saling membutuhkan. Kalau jauh, rasanya hampa. Ya, kalau dekat, berjumpa, rasanya bahagia. Ketika hati-hati ini berjalan masing-masing, maka mereka merasa tidak bahagia. Ada sesuatu yang kurang. Karena 2 hati ini saling melengkapi. Ketika berpisah, menjadi terasa ada yang kurang. Nah, sehingga sekuat apapun mantan berusaha menjauh, ketika hatinya jauh dari kita, maka dia tidak akan pernah bahagia. Dan itulah yang kemudian akan menumbuhkan rasa kangen setiap saat, ya, rasa penasaran. Dia berusaha menjauh, tapi dia kangen. Apa yang dia lakukan? Diam-diam. Dia melewati tempat kita kerja, berharap bisa melihat kita, meski cuma sesaat. Diam-diam, dia melewati rumah kita, dengan harapan kita sedang ada di rumah dan bisa melihat kita, meski hanya sesaat. Ya, jadi hati yang sudah pernah bersama, dipaksa untuk berpisah, itu akan membuat hati tadi menjadi tidak bahagia, merasa kesepian, merasa hampa. Ya, itu ikatan yang pertama, batin, hati. Yang kedua, pikiran. Kebersamaan itu juga telah mengikat pikiran kita dan mantan. Kita itu kalau dengan mantan, ya, seperti orang yang punya indera keenam. Apapun yang mantan mau, belum dia bilang, kita sudah tahu. Jadi saat bersama mantan itu, kekuatan pikiran kita itu berkembang sedemikian hebatnya. Termasuk juga ketika mantan misalnya tidak jujur kepada kita, mantan berselingkuh dan seterusnya. Sebaik apapun dia membungkus perselingkuhan itu, dia menutupinya, kita tahu. Ya, jadi mantan menunjukkan sedikit saja perubahan sikap. Kita sudah tahu tuh, ini mesti mantan sedang menyembunyikan sesuatu. Atau mantan baik-baik saja, tapi terlampau baik. Terlampau baik, jadi baiknya itu jadi berlebihan. Kita juga langsung tahu, jika mantan sedang menyembunyikan sesuatu. Jadi tanpa disadari, pikiran kita dan pikiran mantan itu juga sudah bersatu, sudah terikat. Apalagi ketika perpisahan itu terjadi, kita masih sering terbayang mantan, memikirkan mantan. Jika demikian, bagaimana mantan bisa melupakan kita, bisa menjauh dari kita? Saat kita memikirkan mantan, kan banyak tuh yang walaupun sudah dinasehati belajar melupakan, tapi mereka tidak mau.
Mereka tetap memikirkan mantannya. Nah, ketika dia memikirkan mantannya, pikirannya dengan pikiran mantannya kan langsung terkoneksi itu. Sudah sering sekali kita bahas tuh. Penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University. Ketika seseorang memikirkan orang lain, maka pikiran mereka langsung terkoneksi, langsung terhubung. Ya, jadi pikiran sudah terikat. Jadi batin terikat, pikiran terikat, dan satu hal yang paling penting. Apa itu? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi yang ketiga, yang paling penting. Jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga yang paling penting, kita dan mantan terikat dalam ikatan doa. Ya. Jadi kita selalu mendoakan agar mantan kembali kepada kita. Kita selalu berdoa agar mantan menjadi jodoh kita dunia akhirat. Kekuatan doa itu luar biasa. Bahkan ya, yang paling penting di sisi Allah itu adalah doa. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Ya. Jadi yang paling penting di sisi Allah adalah doa. Kehebatan doa ini bahkan sesuatu yang sudah ditakdirkan. Selama orang masih mau berdoa, takdir itu bisa berubah. Kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan. Perpisahan itu adalah tanda bahwa kita tidak berjodoh dengan dia. Sudah jelas tandanya. Tetapi ketika kita mau berdoa, kita mau minta kepada Allah agar takdir ini berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh, dan Allah kabulkan doa itu, maka mantan yang menjauh akan datang sendiri kepada kita. Jadi satu-satunya yang bisa mengubah takdir itu adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Itu ikatan ketiga kita dan mantan yang akan membuat mantan tidak akan pernah bisa menjauh dari kita selama kita masih terus berdoa agar dia kembali, agar dia sadar, agar dia menjadi jodoh kita dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.